Halo guys, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan seseorang yang berprofesi quality control dan quality assurance di pabrik es krim terbesar di Indonesia. Yuk langsung aja kita jemput. Halo bro. Oke. Kabarnya ya gimana? Alhamdulillah baik. Kenalan dong, namanya siapa, tinggal di mana? Oke, mungkin yang belum tahu, aku ini dulunya adik tingkat dari Mas Gali. Ya. Namaku Debra. Sekarang lagi stay di Mojokerto. Mungkin kalau tempat tinggalnya dari Malang. Oh aslinya Malang, Malang. Malang Selatan. Mungkin kalau ada yang dari Malang tahu daerah Kondang Legi lah. Malang Selatan. Malang Selatan. Kayak sekarang sukses ya, kerja apa sekarang? Alhamdulillah, kalau dikatakan sukses pun masih belum sih. Soalnya untuk kategori sukses kan intinya kayak finansialnya kan udah bebas soal finansial. Kalau sekarang kerjanya di es krim. Oh, es krim ice itu ya? Es krim Jadi apa ice. nih? Jadi quality assurance. Kuliah jurusan gizi ya. Jadi adik kelasku ini adik kelasku. Dia angkatan 2013 ya kamu? Iya. Kok bisa masuk gizi gimana ceritanya? Awal masuk Dulu gizi. itu awalnya apa ya, nggak kepikiran buat masuk gizi. Cuma gara-gara nggak masuk SBMPTN, akhirnya cari peluang lain. Dan waktu SMA emang udah pingin ke perusahaan makanan. Dulu waktu SMA itu mikirnya pengen ke perusahaan makanan Nestle lah. Ya kan, Nestle. siapa sih yang nggak mau ke sana gitu kan. Pabrik besar. Pabrik besar, terus tunjangannya banyak, terus ya pegawainya juga enak gitu loh kalau di sana itu. Terus Jadi, akhirnya masuk gizi tuh. waktu itu emang pengennya kalau ke universitas yang tujuannya yang ke industri, ke pangan ataupun ke apa. Nah, berhubung nggak masuk, akhirnya cari-cari lagi. Terus waktu itu di Poltekkes masih ada pembukaan kan, masih ada pembukaan. Oh, berarti setelah kan biasanya Poltekkes Malang. Poltekkes Itu Malang. kan jalur masuknya kan kalau tes itu setelah SBMPTN ya. Aku dulu sih gitu. Setelah itu lah, makanya masih buka kan, nyoba. Nah, di Poltekkes ini kan masih, kalau nggak salah itu masih ada 4 jurusan. Sekarang kan udah banyak kan. Nah, awalnya itu kan cuma ada perawat, bidan, gizi sama reka medis. Nah, reka medis ini kan masih baru. Terus kalau perawat ini udah nggak bisa ke perusahaan. Nah, mikirnya waktu itu gizi masih ada apa ya? Intinya masih ada peluang lah untuk masuk ke industri makanan. Ya udah masuk aja ke gizi. Nah, nggak taunya ternyata masuk gitu. Awalnya di situ. Terus untuk bisa ke perusahaan ini, ke AIS ini dulunya dari lowongan-lowongan sih. Awalnya emang nggak pernah minat untuk masuk ke dunia klinik. Jadi dulu pas waktu penjurusanmu ngambil apa? Pangan. Terus Emang nggak suka ke dunia klinik, soalnya apa ya, terlalu bukan fashionnya. Terus pernah waktu PKL itu kayak udah monoton kayak gitu, terus jadi kayak bukan bosen fashionnya, bosen. Akhirnya ya udah waktu lulus nyarinya itu full ke industri, walaupun sempet sampai berapa bulan itu aku belum dapat kerja, sementara teman-teman aku semua itu udah dapat kerja semua. Jadi emang saking apa ya, kayak keinginannya untuk goalsnya itu, jadi sebisa apapun harus ke industri gitu mas. Entah itu industri kecil ataupun menengah ataupun atas, semua pengen coba, pokoknya ke industri. Nah, berhubungan waktu itu AIS di Mojokerto ini masih dalam pembukaan, masih dalam apa ya, fresh-freshnya. Sebenarnya kan AIS ada 2,
Yang pertama itu ada di Mana? Jakarta, di Bekasi. Bekasi. Nah, yang kedua ini di sini, di Mojokerto sini. Nah, Terus? waktu itu masih berjalan sekitar 3 bulan, belum ada produksi kan di situ. Nah, ada kakak tingkat juga dari Gizi, waktu itu nawarin masih ada lowongan di sini, ya udah nge-apply ke situ kan. Nah, situ itu ada 33 orang Enggak, nge-apply. sorry. Awalnya itu nge-apply di website atau mungkin Jobstreet atau di mana? Job Street. Jadi Awalnya di Jobstreet. Oh, ya. terus Nah, situ nggak apply kan. Nah, waktu itu masuk udah keterima. dari 33 orang itu 30 berapa? 33 orang. 33 orang. Itu yang oke. dipanggil ke interview kan. Dan itu Iya, nggak ada yang basicnya dari gizi. Semua itu dari teknik pangan, teknik industri, teknik kimia, dan semua S1. Cuma aku aja yang D3. Jadi waktu masuk tuh kayak benar-benar insecure gitu mas. Insecure, kayaknya nggak mungkin masuk ini, nggak mungkin kayak gini. Dari D3 gizi terus udah sendirian. Tapi waktu itu emang udah pesimis banget. Lah pas udah pulang ternyata malah yang dipanggil gitu mas. Jadi antara dari 30 orang itu yang kepanggil berapa? 3 orang. 3 orang itu masuk tahap kedua atau langsung interview? Biasanya kan kalau perusahaan kan interview langsung ke user. Iya ke user itu. Ya, jadi langsung ke user 3 orang ini. Oh, Sebenarnya 4. Waktu pertama itu langsung 1 orang ini langsung kerja. Jadi 33 orang ini yang 1 orang langsung kerja, yang 3 orang ini masih masuk ke tahap interview user. Oh, kamu ikut yang interview user? Iya, dulu? interview user dulu ini. Ya, ini jadi interview user. Terus waktu pertama kerja itu bukan di quality assurance. Pertama kerja Jadi, itu di bagian quality control. Quality control. Nah, Terus soalnya kok masih ada basic lah. Oh, gitu. Kok bisa dari quality control ke quality assurance itu gimana? Dari quality control ke quality assurance. Ini sih apa ya? Karena dulunya waktu masuk itu udah kayak janji pada diri sendiri bahwa dalam waktu 2 tahun pengennya itu udah pindah jabatan lah ataupun promosi atau mungkin itulah. Nah, selang belum sampai 2 tahun, masih 1,5 tahun, ternyata ada promosi jabatan dari manajernya gitu. Manager. Terus? Nah, itu yang dipanggil itu waktu itu cuma aku sama temenku. Nah, itu pun juga sama. Jadi tiga-tiganya ini ya tiga-tiganya yang diterima awal itu, yang waktu itu bareng gitu. Ya, ya. Padahal waktu itu emang juga masih ada yang lebih lama dari kita. Cuma emang dari manajernya sendiri mungkin tahu passionnya lah, passionnya kita itu di apa, jadi kita yang diambil waktu itu. Dan di waktu pertama kali masuk asuransi itu kan kita di divisi audit. Nah, divisi audit ini kan membutuhkan orang yang suka traveling. Jadi kan kerjamu mobile tuh kemana-mana, ke kota-kota ya. Jadi itu kamu setiap bulan atau ada mungkin 3 bulan sekali ke kota ini atau gimana? Kalau itu sih kita sebenarnya waktu sebelum pandemi kita ada target dalam 1 tahun kita udah selesai ngaudit beberapa tempat di kota-kota. Cuma gara-gara pandemi kita lagi off untuk keluar kota dulu, menghindari terkena virus. Tapi kalau misalkan ditanya berapa bulan sekali ke sana, setiap bulan kita pasti keluar kota. Cuma untuk hitungan kotanya sekitar 6 kota lah dalam 1 bulannya. Oh, sering ya berarti? Emang kerjanya setiap bulan gitu ya? Iya, 1 bulannya gitu. 1 minggu kita ke 3 kota, 1 minggunya kita ngerjain laporan, terus 1 minggu lagi kita keluar kota lagi, terus 1 minggu lagi. Oh. Jadi rutinitasnya coba seperti itu gitu mas. Jadi ada nggak sih jadwalmu? Maksudnya untuk jadwal hari ini, misal Senin ini harus keluar kota atau mungkin ngerjain Selasa ngerjain apa gitu, ada nggak jadwal pastimu kalau kerja di ICE? Kalau sekarang, kalau musim pandemi gini ada, jadi kita stay di kantor, nggak keluar kota. Tapi kalau misalkan
kita udah mulai terjun lagi keluar kota, itu jadwal terserah kita. Jadi dari perusahaan cuma ngasih ngasih waktu. Dalam minggu ini kamu harus menyelesaikan ketiga kota ini. Nah, itu kita yang memanage waktu sendiri. Jadi misalkan minggu ini aku ke daerah Banyuwangi, Jember sama Bondowoso. Ya harus bisa manage waktu. Jadi misalkan hari satu ke Bondowoso dulu, hari kedua nanti ke Jember, terus hari ketiga baru ke Banyuwangi, gitu Mas. Jadi ruang lingkupmu itu di Jawa Timur aja atau sampai Jawa Tengah? Kalau ruang lingkup kita terbagi dua, soalnya kita ada dua Di Jakarta, dua industri. Di Jakarta ini wilayahnya dari Jawa Barat sampai ke wilayah Sumatera. Sedangkan untuk yang dari Jawa Timur ini, Jawa Tengah sampai ke wilayah Papua. Jadi cakupannya lebih luas gitu. Luas yang di timur ini? Iya, luas di timur. Soalnya di Jawa Timur pun ini kita legalitasnya pun juga lebih tinggi. Intinya standarisasinya. Kalau misalkan di perusahaan makanan kan ada tingkatannya tuh Mas. Iya. Nah, ada FSSC, HACCP kan ada legalitasnya kan, standarisasinya. Nah, yang di AS di Jawa Timur itu udah di level tertinggi. Jadi kita udah bisa ekspor ke luar negeri juga gitu. Oh, jadi AS itu ekspor juga ya? Ekspor juga ke luar negeri dan sampai saat ini udah ke 5 negara. Enak nggak sih kerja di AS? Selama pengalaman sih enak-enak aja Mas. Jadi Ini dari enak atau nggak enaknya dulu lah. Enaknya dari mana dulu nih? Dari yang udah aspek lah. quality assurance atau dari quality dari control? profesimu aja. Maksudnya mulai dari quality control atau mungkin mulai Ke quality assurance gini. Terserah sih. Kalau dulu waktu pertama kali ya quality control itu susahnya apa ya? Enggak, senengnya dulu aja. Oh, senengnya mungkin kita bisa tahu bahan-bahan apa yang dipakai dari perusahaan AIS ini. Jadi kita tahu bahan-bahan ini tuh kualitasnya terbaik. Terus kita bisa merasakan es krim AIS terserah kita gitu. Terus apa ya lagi enaknya? Berarti kamu nyobain produk tuh nggak apa-apa di sana? Itu bahkan setiap hari Mas. Kalau waktu jadi quality control kita setiap hari harus nyoba. Jadi kita tes dulu. Tahu maksudku, kalau semisal kamu pengen nih, kamu pengen terus mau ngambil boleh kita ngambil. Oh, Cuma nggak boleh dibawa pulang. oh ya pastilah, semua pabrik pasti gitu lah. Terus selain itu, selain es krim gratis itu apa? Kesejahteraan karyawannya. Terus kalau untuk nggak enaknya sih apa ya? Relatif sih. Cuma itu enaknya. Kamu udah berapa tahun di situ? Kalau di divisi quality control itu 1,5 tahun. 1,5 tahun pasti kamu nggak mungkin kalau enakmu cuma 2 itu nggak. Apa ya? Lebih itu sih. Ya itu tadi kesejahteraan karyawannya. Kalau terus penting karyawannya sih emangan itu. Lingkungannya ini enak. Jadi kan biasanya ada kan industri itu yang lingkungannya itu kayak apa ya, saling apa ya, menjatuhkan gitu kan. Nah, untuk mendapatkan jabatan atau apapun itu kan. Nah, kalau di sini enggak, kita sifatnya kekeluargaan dulu itu. Jadi kita benar-benar kalau misalkan ada masalah apa kita tangguli bareng-bareng gitu. Jadi kan masih banyak kan waktu kita masuk di situ itu masih banyak yang benar-benar fresh graduate gitu. Ya. Jadi kita lebih ke itu membangun kesulitan tim waktu itu. Jadi itu sih nyamannya itu. Terus apa lagi? Dari segi finansial, gaji pun juga kita tercukupi. Bisa buat hidup lah. Kalau nggak enaknya quality control? Nggak enaknya quality control itu dulu pertama kali itu apa ya? Ke fisik dulu waktu ke fisik. Jadi kan emang sih aku juga pernah kerja quality control, emang ya gitulah, capek di fisik. Iya, capek di fisik kan. Jalan kita mengontrol kan. Terus kita kan itu 3 shift. Nah, waktu itu pernah 3 shift itu apa? Shift 1 sampai shift pagi, siang sama malam. Kalau pagi kita dari jam 6 sampai jam 2. Terus shift sorenya jam 2 sampai jam
jam 10 sampai jam Iya. 6 lagi. Oh, Jadi gitu. Terus terus apa lagi yang nggak enak? waktu itu kan kalau nggak salah tahun 2018 AIS kan menjadi brand itu kan sponsornya AIS Asian Games. Ya, ya. Nah, waktu itu benar-benar ngerasain benar-benar capeknya. Soalnya kita dalam 1 bulan itu cuma libur 1 kali, Mas. Oh. Soalnya kita mencapai target buat sponsor itu tadi kan. Sponsor. Nah, itu benar-benar capek. Jadi dari shift kan kita muternya waktu itu 3-2-1. Ya, Jadi dari shift malam ke shift sore kan. ya. Nah, setiap sore dari shift malam hari Sabtu, pulangnya kan Minggu pagi. Ya. Nah, Minggu siangnya kita udah kerja lagi. Oh, berarti kalau yang quality control itu hari kerjanya nggak pasti, kayak shift-shiftan kayak kita biasanya di rumah sakit gitu. Iya sih Pan. Kalau quality kalau control, yang quality iya. control ya. Jadi Terus? kita 1 minggu full. Waktu itu emang bener-bener targetnya banyak banget. Jadi kita mencapai target itu sampai nggak libur dalam 1 bulan, cuma libur 1 kali. Oh. Itu bener-bener kayak badannya capek, bahkan kayak bener-bener lelah gitu Mas. Tapi ya nggak mau nyerah gitu kan. Ya udah, itu bener-bener kayak capek banget. Nah, itu kan maksudnya kan kalau ada event sih. Iya, kalau ada event. Kalau nggak ada event kan mungkin ya mungkin hari kerjanya sama, tapi nggak terlalu fisiknya nggak terlalu di pressure lah. Iya, kalau misalkan nggak ada event mungkin dalam 1 minggu pun 1 kali. Oh, 1 minggu 1 kali untuk liburnya. Iya, 1 kali libur. Oh, terus yang nggak enaknya Kalau nggak enak, ya itu tadi Mas, mungkin itu. itu aja. Iya, effortnya ya, tapi dari nggak enak itu kita dapat penghasilan lebih. Soalnya kan soalnya- lembur terus. Oh, jadi dari lemburannya ya dapat Iya, dari lembur. Bahkan kita pernah sampai kerja itu 12 jam gitu kan, lembur. 12 jam. Misalkan ada temen kita yang lagi capek gitu kan, terus dia izin nggak bisa kerja atau lagi sakit gitu, jadi kita harus gantiin. Dan di shift ya. Jadi dari misalkan dari jam 6 sampai jam 6 lagi gitu. Oh. Iya. Terus kalau ke quality assurance-nya itu Nah, kalau quality control tuh itu berapa orang dalam satu perusahaan? dalam satu perusahaan, quality control-nya kita dibagi 3. Oh, Jadi ada quality control buat bahan baku sama bahan pembantu. Ya. Terus quality control buat di waktu proses es krim. Ya. Terus yang ketiga ini waktu ke finish good, jadi waktu mau keluar Finishing gitu ya? ya, finishingnya waktu udah mau ke distributor lah, ke retail gitu kan. Nah, Jadi per stepnya itu berapa? Maksudnya orang berapa? orangnya Quality control. kalau di Rata-rata kalau per di, step, maksudnya kayak finishing berapa? iya, kalau di bahan baku itu 2 orang, bahan baku pembantu itu 2 orang. Terus kalau di prosesnya itu setiap shift itu 5 sampai 6 orang. Kalau untuk di finish good-nya 2 orang. Oh, I see. Kalau yang quality assurance, enaknya Quality assurance, kalau enaknya Jalan-jalan. waktu itu jalan-jalan. Soalnya udah hobi kan Mas, hobi jalan-jalan. Jadi waktu dapat tawaran promosi jabatan ke itu, wih, ini kayaknya udah kesempatan gitu. Walaupun dari segi basic ya. dari basic kuliah nggak ada gitu kan, dari quality assurance dari ya. gizi ke quality assurance nggak ada gitu. Kebanyakan teknologi tekpang kan? Iya, Tekpangan kan? tekpang ataupun itulah kalau sejenisnya itu. Jadi Teknik waktu itu benar-benar men-challenge diri sendiri. Jadi pikirannya aku pengen kerja kayak gini, cuma ilmunya belum ada. Jadi lebih pengen ke belajar lagi. Ya waktu itu manajer pun juga mempercayai gitu loh Mas. Mempercayai. Jadi jabatan quality control sama quality assurance itu lebih tinggian mana? Kalau dibilang tinggi sih enggak, Sama gitu ya? Iya, Berarti sama. Kita divisi sama staff. quality control sama divisi quality assurance gitu. Iya, divisinya itu beda. Cuma beda divisi aja kan? Kalau staffnya kita sama-sama staff. Cuma kalau quality control kan kita lebih ke terjun ke lapangan.
quality control maksudnya ke pabrik ke quality control. Iya, ke lapangan itu tadi, ke proses ataupun bahan baku Iya. atau apa. Kalau misalkan quality assurance kan kita lebih ke kantor kan. Kerjanya kantor. Iya, kerjanya juga kita non shift pagi terus dan itu sampai Jumat. Jadi liburnya dalam 1 bulan itu mungkin ya 4 kali, kalau 4 kali, 8 kali ya, 8 kali. Enak kalau masalah Ya, libur enaknya enak. itu bisa libur enak. Terus masa kerjaan bisa sambil main. Kita main pun dibayar gitu loh, Mas. Maksudnya pas waktu Iya, waktu keluar main. kota, Keluar kota. kunjungan kemana gitu ke mampir lah ke wisata atau makan. Makan, terus tidur hotel juga gratis. Kita ya udah, kita benar-benar dibayar oleh industri gitu. Jadi enaknya di situ. Terus apa lagi gitu sih? Untuk pengalaman. maksudnya dari untuk lebih ke fisik atau lebih ke pikiran kalau di quality? Nah, itu bedanya. Kalau di quality assurance kita lebih kepikiran. Oh. Jadi capeknya itu kepikiran. Kalau misalkan fisik kan kita capek tidur bangun udah selesai kan. Iya. Kalau pikiran enggak. Kita capek sekarang, besok masih kepikiran lagi gitu kan. Biasanya pun kalau tidur itu masih kepikiran kalau aku. Nah, iya itu. Kadang itu kalau kita lagi libur, terus Tetap waktu itu ada apa ya? Kayak misalkan manajer kita butuh apa gitu. Jadi kita harus buka laptop lagi, kita kerja walaupun kita libur gitu. Itu yang kadang itu yang bikin apa ya? Bikin kepikiran gitu. Terus apa lagi yang enak? Yang enaknya? Yang enaknya mungkin apa ya? Ya dari segi libur itu, terus Itu aja. itu dari kerjaan, ya. Ya Yang itu Mas. nggak enaknya sekarang? Nggak enaknya. Kegiatannya nggak ada ya? Nggak enaknya apa ya? Nggak enaknya mungkin kalau misalkan kerjaan udah selesai, bingung mau ngerjain apa. Oh. Tapi sebisa mungkin sih manajer itu harus manajernya itu menginfokan kita itu kita nggak boleh nganggur. Jadi harus ada kerjaan gitu loh. Karena di sana kan lebih banyak orang Cina, Mas. Nah, sementara orang Cina ini nggak mau karyawannya itu nggak Nganggur. bekerja, jadi harus kerja gitu. Tapi lebih santai. Ya, lebih santai. Jadi fisik lebih terjamin lah. Terus Nggak enak. waktu kumpul sama temen juga lebih panjang, kan kita bisa gitu. Oh iya, sekarang gaji kalau gajimu lah, anggapannya gajimu, entah itu quality control atau quality assurance, menurutmu cukup nggak? Untuk dulu fresh graduate ya? Iya, fresh graduate. Nah, menurutmu ya apa? Menurutmu cukup? Sangat mencukupi waktu itu, Mas. Oh. Karena basicnya kan saya dari Malang kan. Dari Malang itu UMR masih kecil waktu itu, kalau nggak salah UMR Malang itu masih 2 juta berapa gitu. 2 juta. Ya, kita ada itu. Nah, sedangkan di sini kan waktu itu udah sampai hampir ke 4, hampir ke kepala 4 tapi masih kurang berapa gitu. Tahun berapa itu? 2018 awal. Dari quality control, kalau misalkan dibedakan ya, quality control sama quality assurance, Banyakan mana? kalau misalnya gaji lebih banyak quality control. Soalnya apa? Kita lebih banyak lemburnya gitu, Mas. Jadi Jadi ketambah banyak lembur, dari banyak lemburnya itu tadi. Kalau ke quality assurance kan kita kerja di kantor kan kayak lembur tuh nggak mungkin gitu, kayak lebih ke loyalitas misalkan Iya. kita apa pulangnya telat gitu. Oh, untuk gaji quality control lah. Kalau ini di Mojokerto kan, ini kan pabriknya di Mojokerto tuh. Iya. Pasti ikut UMR-nya Mojokerto. Iya. UMR-nya sekarang kan tahun 2020 kalau nggak salah 4.200.000 ya. 4.200.000 ya. Kalau dari gajimu quality control dulu di atas itu atau di bawah itu? Di atasnya, Mas. Di atas itu ya? Ya, Mas, di atas. Jadi pertama kerja itu mungkin 3 bulan ya. 3 bulan apa 6 bulan kalau nggak salah. Saya lupa ya. Jadi waktu itu emang pertama itu kita pakai gaji UMR. Terus waktu udah mulai 3 bulan setelah 6 bulan langsung kita dinaikkan gaji-gaji. Oh, berarti yang gaji UMR itu Waktu pertama masuk training lah ya kasarannya. Iya, training. lah. Berapa Iya. bulan tuh? 3 bulan sampai 6 bulan kalau nggak salah. Lumayan loh, ada perusahaan training di gaji UMR itu jarang. Ya banyak, tapi Iya. nggak semuanya berani gitu. Mungkin kalau yang apa, kalau udah setelah training mungkin yang UMR harus lah mungkin. Tapi biasanya sih ikut PKWT-nya sih.
Iya, ya waktu itu emang ditawari juga gitu. Berarti di atas itu jauh pasti ya. Di atas itulah, ya pokoknya di atas UMR-nya Mojokerto gitu. Itu berapa bulan tuh quality control? Satu tahun setengah, Satu iya. tahun setengah segitu lumayan lah ya. Buat hidup, buat jajan. Wah, kayak langsung ngubah gitu loh mas, gitu ngubah apa ya? Kayak hidup lah. Nah, kayak hidupnya berubah gitu mas. Jadi lebih ke suka kayak uang kayak langsung ya gitulah. Ya, aku dulu sih emang gitu sih. Pas aku soalnya kan dulu kan ya properti lah, tahu sendiri uang properti kan udah. Tapi setelah aku buka usaha kerasa, jadi aku lebih Bisa sekarang menghargai. iya Menghargai bener. uang. Nah, Menghargai uang itu aku bener-bener bisa. benar-benar. Kalau yang masih awal-awal kita kayak mungkin contohnya kamu ya awal-awal langsung quality control tuh gaji segitu walaupun itu dengan lembur lah ya. Iya. Tapi itu kan banyak. Biasanya kan ya enggak biasanya sih maksudnya kebanyakan kan anak-anak yang baru digaji terus gajinya segitu kan pasti merasa aman lah untuk mau beli apa kan merasa aman lah. Bahkan waktu itu pernah kalau dikontrol ya pas event SEA Games, Asian Games itu gaji itu sampai tembus 2 digit mas. Itu benar-benar lembur-lembur iya gitu ya. Sampai tapi ya itu kita kekurangan waktu, kekurangan apa ya istilahnya kekurangan waktu istirahat lah buat kita. Dalam 1 bulan cuma 1 kali istirahatnya. Alah masih muda mas. Iya masih muda. Nah waktu bisa menghargai uang itu waktu udah masuk ke quality assurance. Nah, jadi dengan uang segini tapi kita dapat apa ya waktu istirahat lebih panjang. Tapi quality assurance di atas UMR kan mas? Iya masih di atas UMR. Di atas UMR lah. Tapi nggak mungkin lah kalau dipotong sampai 50% nggak mungkin kan? Kalau dipotong sih enggak. Enggak maksudku dari rentang quality control ke asuransi ada 50%. Enggak ada sampai. Jadi kan lumayan lah. Apalagi hidup di Mojokerto. Iya. Itu sih tergantung lemburannya sih. Kalau dari quality control tergantung. Kalau misalkan sama-sama nggak lembur, ya kita sama gitu. Ya tuh yang mau kerja di ICE gambarannya udah kelihatan. Gambarnya seperti itulah. Apalagi yang mau ambil yang jurusannya kuliahnya pangan atau mungkin gizi nggak terlalu banyak tapi masih bisa lah masuk ke quality control atau quality assurance gitu sih. Enak berarti ya kerja di ICE. Alhamdulillah enak. Gitu aja videonya. Kalau yang suka bisa di like, komen, share, subscribe. Mungkin teman-teman butuh referensi ya untuk mungkin teman-teman masih kuliah nih bingung nanti kerjanya apa gimana gitu bisa langsung ke channel ini. Oke guys, gitu aja video kali ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih kuliah mungkin yang pengen tahu nanti kedepannya kerjanya bagaimana, lebih detail kerjanya gimana, atau adik-adik yang masih SMA yang pengen jadi profesi tertentu yang bingung mau milih jurusan apa, langsung aja pantau video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang mau diajak ngobrol santai-santai dengan profesinya, mungkin bisa langsung DM di Instagram @pras_gali. Langsung DM aja di situ. Mungkin untuk saat ini kita di Jawa Timur aja ya, tapi kemungkinan bisa di luar Jawa Timur. Kalau yang suka video ini langsung aja di like, jangan lupa di komen atau di subscribe channel ini biar channel ini bisa lebih bagus lagi buat videonya. Thank you.